Kurang dari satu pekan jelang debat ketiga calon presiden, Timnas Amin justru disibukkan dengan konflik internal. Konflik tersebut berawal dari perbedaan pandangan co-kapten Timnas Amin dan pelatih kepala Timnas Amin, Ahmad Ali. Diduga Sudirman Said memberi lampu hijau agar Timnas Amin membuka komunikasi dengan paslon lain. Sementara Ahmad Ali menentang pendapat tersebut. Menurut peneliti Populi Center Hartanto Rosojati, konflik di internal Timnas Anies Mohaimin berpotensi menggerus elektabilitas paslon nomor 1 tersebut. Hanya pada tataran elit saja, Mbak. Itu hanya bagaimana sebenarnya manajemen komunikasi politik dari paslon 1 itu saya lihat masih kurang firm. Karena kalau dibandingkan yang lain, tim dari paslon 1 ini juga terbentuk belakangan dan kemungkinan besar friksi-friksi itu akan sangat terjadi, termasuk bagaimana strategi politik itu diterapkan. Dan kita lihat juga tadi juga kalau berbicara paslon nomor 1, Ahmad Ali juga sudah meminta maaf. Artinya apa? Mereka juga berusaha mengelola agar diskurs ini tidak kemudian eskalasinya naik ke publik dan menjadi bumerang bagi paslon 1. Silang pendapat di internal Timnas Amin berujung permintaan maaf Ahmad Ali kepada Sudirman Said. Ahmad Ali yang juga wakil ketua umum Partai Nasdem itu tak ingin berpolemik di media. Selain dihuni petinggi parpol, Timnas Amin juga diisi relawan maupun tokoh non-parpol. Sejak November lalu, tak kurang dari 100 orang tercatat dalam tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Tim Liputan B-Universe. Ya, lantas seperti apa kondisi di internal Timnas Amin setelah dilanda polemik? Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin dan Asisten Pelatih Kepala Timnas Amin ada Gus Jazilul Fawait dan peneliti LSI Denny J.A. Aji Al-Farabi. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Saya mungkin pertama ingin tahu dari Pak Ujang terlebih dahulu deh. Konflik ataupun perbedaan pendapat, kita tahu ini merupakan sebenarnya sebuah hal yang biasa, bisa saja terjadi. Tapi yang terjadi di internal Amin ini sampai mencuat dan begitu menyita perhatian publik. Dari bacaan Anda, Pak Ujang, silang pendapat antara Sudirman Said dan Ahmad Ali ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Ya, saya melihat begini, konflik itu dalam koalisi, dalam partai politik, itu sebuah keniscayaan. Pasti akan ada, karena itu pasti akan terjadi. Kan makanya salah satu fungsi partai politik adalah mengatur konflik, atau menyelesaikan konflik agar bisa manajemen konflik yang bagus, agar selesai begitu. Nah, biasanya tokoh-tokoh hebat itu, ya, apalagi misalkan seperti dulu Gus Dur, itu yang mampu memainkan manajemen konflik yang baik, sehingga konflik itu tidak menggerus, katakanlah tidak merugikan partai politik maupun koalisi yang ada. Itu bagaimana dibangun konstruksi seperti itu. Tetapi memang kelihatannya konflik yang ada saat ini, yang ada di kubu Amin, ini yang merugikan pasangan Amin sendiri. Itu disadari juga oleh Pak Ahmad Ali kan, sehingga meminta maaf. Kenapa? Karena di saat pasangan Amin gaspol gitu ya, kata Pak Kiai Jazilul ya, gaspol, maka disitulah hal-hal yang tidak perlu seperti konflik internal yang terjadi antara Sudirman Said dengan Pak Ahmad Ali tidak terjadi. Kenapa? Karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah, publik akan melihat bahwa ya terjadi misalkan perpecahan kecil, terjadi silang pendapat, dan itu sesungguhnya jangan sampai terjadi keluar dari internal tim itu sendiri, karena resikonya jika keluar dan membesar eskalasinya gitu ya konflik itu, maka itu akan merugikan perjuangan Amin untuk bisa memenangkan pertandingan ya di Pilpres 2024. Oleh karena itu menyadari begitu ruginya katakanlah silang pendapat antara Pak Ahmad Ali dengan Sudirman Said, maka ya 2 hari yang lalu katakanlah Pak Ahmad Ali meminta maaf karena tahu persis bahwa kalau tidak meminta maaf, kalau ini membesar gitu ya eskalasinya, maka akan dimainkan oleh lawan politik, akan digoreng sana sini gitu ya, akan dibusuk-busuki lebih lanjut lagi, dan itu
akan mendowngrade pasangan Amin. Begitu pentingnya. Baik. Artinya Pak Ujang bahwa tadi kalau kita lihat di sini perbedaan pendapat ini yang memang tadi disayangkan berasal dari tokoh elit parpol dan non parpol, tidak hanya ini seakan menjadi tadi kecerminan ketidaksolidan di kalangan parpol, ada komunikasi yang tidak baik atau tadi tidak bisa mengatur manajemen konflik, akhirnya ini muncul di image ini kah? Ya tentu tadi ya, bagaimana sebenarnya mengelola manajemen yang bagus. Muncul pasti terjadi di semua koalisi, mungkin di koalisi lain juga ada, tetapi tidak muncul ke permukaan. Internal koalisi yang lain juga lebih besar, tetapi tadi tidak terpublish ke publik, bisa meredam gitu konflik-konflik itu. Nah oleh karena itu ya, ketika berjuang ya tentu menghindari sekecil apapun, meminimalisir sekecil apapun konflik-konflik tadi gitu. Kenapa? Ini kan politik itu bermain di wilayah pencitraan. Bermain di wilayah citra positif. Ketika misalkan yang dihadirkan adalah publik menganggapnya itu sebagai sebuah perpecahan, kan itu rugi bagi pasangan Amin. Oleh karena itu ya ke depan masih solid, mesti kompak, mesti bersatu. Kan tidak ada kemenangan tanpa kesolidan atau persatuan atau kekompakan. Kemenangan itu hanya bisa diraih dengan kesolidan begitu. Baik. Nah, tapi kita ingin tahu nih sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya, mungkin di sini yang bisa menjelaskan Gus Jazilul nih. Gus, sebenarnya apa yang terjadi? Benarkah bahwa perbedaan pendapat itu karena Ahmad Ali di sini dikatakan tidak setuju dengan preferensi Sudirman Said, ya ini agar paslon 01 ini bisa dikatakan harus komunikasi bisa dikatakan preferensi Sudirman Said yakni agar paslon 01 membuka komunikasi dengan paslon lainnya. Benar seperti itu Kak Gus? Jadi apa yang terjadi sebenarnya bukan konflik, cuman berbeda sudut pandang untuk bekerja. Jadi apa yang terjadi kalau disebut konflik internal tidak ada, itu sudah selesai. Yang sekarang dan itu sebagai gambaran bahwa Timnas Amin bekerja dengan serius. Bahkan untuk menetapkan satu strategi harus berdebat. Itu sampai kelihatan di publik. Bagi kami itu nggak ada masalah karena sudah selesai. Daripada ada koalisi misalkan yang di situ adem ayem, tidak ada konflik dan tidak bekerja, itu lebih. Dan itu kelihatan di tempat-tempat yang lain. Ada perbedaan, tidak muncul, adem ayem, tapi menggerus suara. Nah oleh sebab itu, masalah yang tadi dibicarakan apa sebab musababnya, sebenarnya hanya berbeda sudut pandang ketika harus menentukan strategi berikutnya. Jadi sudut pandang yang mana yang dipilih? Membuka komunikasi dengan paslon lain atau fokus dengan pemenangan paslon 01? Ya, yang disebutkan tadi bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kira-kira begitu. Ini kan penting, utamanya menyangkut komunikasi dengan pihak eksternal, kira-kira begitu. Nah, saya pikir itu sudah selesai dan tidak mengganggu sedikit pun di soliditas dan pergerakan kampanye pasangan Amin. Saat ini semua jadwal kampanye tertata dengan bagus. Relawan juga beribu-ribu relawan terdaftar, keswadayaan juga meningkat, soliditas di akar rumput juga meningkat. Kalau yang tadi dibicarakan itu memang hal yang elit sifatnya ya, untuk menentukan komunikasi dengan pihak eksternal, katakanlah begitu. Tapi pemasangan APK, termasuk juga rekrutmen dan pelatihan saksi, itu semua bekerja. Dan kami sudah dapat memastikan bahwa tren kenaikan suara Amin akan terus. Karena apa? Karena di bawah bekerja. Semua struktur jaringan partai-partai juga bekerja secara baik dengan membagi wilayah dan tugas masing-masing. PKB bertugas di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKS ada di Jawa Barat dan DKI, dibantu PKB juga di Banten. Nah, semua bekerja secara baik. Nah, tentu hal-hal yang sifatnya strategi, apa yang tadi dibicarakan itu hanya bagian dari taktik kita saja. Jadi kalau orang membicarakan ini ya monggo, tapi itu bagian dari
taktik kami supaya terbangun soliditas sampai ke akar rumput gitu. Jadi kalau dilihat bahwa perbedaan pendapat tadi ini merupakan satu bagian dari taktik juga sebenarnya seperti itu, Gus. Ya, persis. Oke. Ini adalah bagian dari taktik internal supaya di bawah juga bergerak secara baik. Oke. Supaya ada adu gagasan di bawah juga, adu kerja di bawah juga, dan semua berlomba-lomba untuk menang. Jadi, baik. Tapi saya mau tahu nih. Kemudian terjadi. Jadi, baik, Gus. Saya mungkin ke Mas Aji. Kalau memang ini menjadi sebuah strategi atau taktik yang dikeluarkan oleh Paslon 01, tapi kalau dari kajian empiris dari LSI sendiri, ini seperti apa? LSI Denny Ajea sendiri melihatnya bahwa dampak dari konflik internal yang terjadi di 01 ini seperti apa? Apakah betul ini sebuah taktik yang mampu untuk mendongkrak 01? Mas Aji, nampaknya audionya masih di-mute. Iya, yang pertama kalau kita lihat dari sisi topik perdebatannya, ini kan perdebatan yang sifatnya strategis terkait dengan langkah strategis dari Paslon 01 ya. Jadi bukan sebetulnya soal-soal yang taktis, karena sejak awal kalau saya lihat ya, ketiga paslon menyadari bahwa dengan posisi elektabilitas, posisi dukungan yang sebetulnya ya ada peluang untuk 2 putaran, maka strategi untuk mencari kawan koalisi di putaran kedua itu adalah hal yang penting. Nah, itu yang pertama, saya pikir ini hal strategis yang harusnya memang sudah dibahas sejak awal. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi time frame ya, waktu yang tersisa 1 bulan, saya pikir ini bukan topik perdebatan yang produktif ya bagi Paslon 01, karena kalau kita lihat tren pasangan 01 dalam survei ya, kita kerjakan survei dalam 4 kali survei terakhir ya di November ke Desember 2023. Ini kan sebetulnya ada tren positif dari pasangan Amin ya. Ada kenaikan kurang lebih sekitar 8,5% dibanding dengan awal November 2023. Sehingga sebetulnya trennya sangat positif. Sehingga sebetulnya saya melihat bahwa justru perdebatan ini, karena ini mengemuka ke publik, ini bukan hal yang produktif bagi Paslon 01, dan saya melihat justru kalau memang ini eskalasinya meningkat, justru akan merugikan Paslon 01, walaupun ya saya melihat bahwa konflik ini memang masih di tataran elit, belum sampai ke pemilih secara luas. Oke, baik. Artinya bahwa karena tadi yang Anda katakan dalam survei terbarunya Paslon 01 ini sebenarnya berada di posisi kedua. Artinya bahwa bila konflik ini berkepanjangan, atau kalau kata Agus sih sudah selesai sebenarnya ya ini, tapi dampak dari konflik ini tentunya akan merusak kembali elektabilitas 01 seperti itu? Iya, karena dalam politik perception is more important than reality ya istilahnya ya. Jadi persepsi sangat penting, sehingga memang ketika dalam usaha Paslon 01 ataupun Paslon 03 yang kita lihat trennya ingin merebut 1 tiket untuk ke putaran kedua ya, harusnya memang lebih banyak kerja-kerja untuk membangun sentimen positif terhadap paslon masing-masing. Dengan adanya masalah ini kan sebetulnya akan membuat sentimen negatif, karena dilihat bahwa ada masalah kesulitan dalam tim paslon yang kemudian bisa mempengaruhi persepsi pemilih terhadap pasangan itu sendiri ya. Oke. Anda sepakat dengan itu Pak Ujang terkait dengan dampak konflik internal ini terhadap pemilih nanti? Ya, makanya konfliknya kan disudahi oleh Pak Ahmad Ali dengan meminta maaf. Karena Pak Ahmad Ali meyakini kalau eskalasinya berlanjut di publik ya, ke publik gitu ya, sampai besar gitu, tentu itu akan menurunkan, saya melihatnya ya, citra positif pasangan Amin yang tadi Bang Aji katakan sudah naik tren surveinya. Dan ini kan sebenarnya kenapa ini menjadi besar, menjadi ramai gitu ya, karena bagaimanapun publik itu akan melihat dan menilai secara baik maupun buruk dengan rasionalitasnya masing-masing. Nah, ketika konflik itu besar ya, maka
ya suka tidak suka, senang tidak senang saya sih melihatnya akan berdampak buruk bagi pasangan Amin. Oleh karena itu dengan dengan rasionalitas seperti itu, Pak Ahmad Ali meyakini betul dengan bijaksana meminta maaf. Padahal kita tahu bahwa Pak Ahmad Ali adalah petinggi partai gitu ya, orang kuat di Nasdem. Demi pentingnya kesolidan di Amin, demi pentingnya agar eskalasinya tidak tinggi, tidak besar di publik gitu ya, maka ya jalan satu-satunya meminta maaf. Dan saya meyakini itu sesuatu yang positif bagi pasangan Amin, karena waktu sudah mepet, tidak lama lagi, bukan lagi waktunya untuk berkonflik, bukan waktunya bersilang pendapat di internal, bagaimana sebenarnya gaspol untuk bisa tadi ya merebut tiket di putaran kedua, karena ini sudah pertarungan, sudah lama, jadi konteksnya adalah bagaimana membangun image positif dengan tidak melakukan manuver-manuver di internal yang merugikan koalisinya sendiri. Pak Ujang, Mbak Elisa. Tapi seberapa besar permintaan maaf itu mampu untuk menunjukkan kesolidan tim Amin ini ya? Apakah cukup atau dikatakan bahwa permintaan yang dikatakan oleh permintaan maaf tadi dan dilakukan oleh elit politik dan Mas Anies menegaskan bahwa Timnas Amin solid, apakah ini sudah cukup untuk meredam konflik yang kemarin terjadi? Ya, menutup ruang bagi lawan politik untuk katakanlah ya busuk-busuki koalisi perubahan. Itu paling tidak menutup celah bagi pihak lain untuk katakanlah tadi ya mendegradasi dari pasangan Amin. Nah itu jadi jembatannya sudah diputus dulu gitu agar jembatannya tidak meluas eskalasinya itu. Jadi saya melihat itu ada sesuatu yang baik. Nah kalau ke depan koalisi perubahan bisa melakukan langkah-langkah yang progresif gitu ya, artinya melakukan langkah-langkah perubahan yang baik pasca katakanlah silang pendapat kemarin antara Pak Firly Said dengan Pak Ahmad Ali, maka bisa jadi nanti akan muncul blessing in disguise, muncul kesolidan. Oke. Tetapi ya tadi bagaimana sebenarnya manajemen konflik kebesaran jiwa dari punggawa-punggawa tim pasangan Amin itu. Kalau tidak disudahi, saya meyakini ya merugikan pasangan Amin begitu. Baik, Gus, ini tanggapan Anda gimana? Jadi bagaimana tentunya memastikan bahwa unsur elit politik ini dan non-parpol Timnas Amin ini tetap solid, Gus? Saya jamin, sekali lagi saya jamin, seperti disampaikan oleh Kang Ujang dengan Pak Aji tadi, bahwa silang pendapat itu sudah selesai. Jadi udah solid nih, Gus. Saya jamin itu dengan kebesaran hati Pak Ahmad Ali dan Pak Sudirman Said. Apalagi topiknya adalah topik yang lebih elit. Jadi saya sampaikan ke publik, kepada seluruh relawan, kepada seluruh partai pendukung, di kubu Amin tidak ada konflik internal. Dan saatnya kita mempercepat kerja kita menuju kemenangan. Oke. Justru dari silang pendapat ini kita ambil hikmah bahwa memang kubu Amin layak untuk menjadi pemenang. Karena setiap apapun dibahas bersama-sama, bukan bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini juga menjadi bagian dari cara kerja Timnas Amin untuk menunjukkan moral ke publik bahwa bekerja sama itu memang ada sedikit silang pendapat, tapi sudah selesai. Dan hari ini kita tatap kemenangan, kita susun jadwal kampanye, kita susun pembentukan saksi di setiap TPS, kita butuh 8.000 saksi seluruh Indonesia. Dan kita perhatikan semua tema yang berkembang di masyarakat. Jadi sekali lagi saya jamin sudah tidak ada lagi perbedaan pandangan, apalagi konflik, apalagi perpecahan di kubu pasangan Amin. Semua bekerja sama. Sudah solid artinya ya, sudah kompak sekarang. Baik, saya mau ke Mas Haji, mungkin ini terakhir Mas Haji. Kalau tadi kita lihat ini dikatakan bahwa diduga awalnya bahwa konflik ini terjadi lantaran opsi komunikasi dengan paslon 03. Tapi Anda melihat bahwa peluang kerjasama antara 01 dan 03 ini seperti apa? Apalagi sekarang udah solid lagi katanya, udah aman secara komunikasi internal juga.
Iya, kalau kita lihat positioning ketiga capres, ini kan kalau pasangan 01 ini kan berada dalam posisi dengan isu perubahan, ya. Di sisi lain ada pasangan 02 yang mengusung isu keberlanjutan. Sebetulnya kan posisi 03 ini kan dalam ingin memposisikan diri di tengah, ya, antara keberlanjutan, tapi juga ada isu perbaikan. Sehingga yang tadi saya katakan sebetulnya isu yang menjadi silang pendapat antara Pak Ahmad Ali dengan Pak Sudirman Said ini kan isu yang strategis sebetulnya, yang harusnya memang tidak keluar ke publik dan dibahas sejak awal, ya, ketika koalisi terbentuk. Karena kalau kita lihat dari sisi kebutuhan strategis ke depan, kalau kemudian terjadi 2 putaran, ya, dan 1 tiket misalnya sudah diraih oleh pasangan 02, kemudian 1 tiket lagi misalnya antara pasangan 01 atau 03, atau katakanlah misalnya 01 masuk ke dalam putaran kedua, maka ada kebutuhan untuk mengangkut baik pasangan atau pilih dari pasangan 03, sehingga memang komunikasi ini harusnya terbangun. Sehingga ketika isu ini keluar ke publik, akademisi yang melihat bahwa jangan-jangan memang ada persoalan, ya, antara, karena ini keluar dari Nasdem, ya, apakah kemudian nanti di putaran kedua ada semacam satu dinamik yang lebih cair, ya, ketika kemudian ingin menarik partai-partai koalisi di pasangan 03 untuk masuk ke pasangan 01. Karena kan historis yang kita baca selama ini semacam ada historis konflik antara misalnya Nasdem dan PDIP. Jadi itu yang kemudian terbaca. Sehingga saya melihat, ya, walaupun ini sudah selesai, namun tema ini harusnya sudah selesai dibahas di internal. Bagaimana kemudian sikap atau langkah-langkah strategis dari pasangan 01 atau pasangan 03 untuk merangkul, ya, paslon yang tidak lolos di putaran kedua untuk bisa bersama-sama di putaran kedua. Oke, baik. Nampaknya kan kita tahu bahwa kita sepakat dalam hal ini publik akan melihat image. Image is everything saat ini, di mana ini akan menentukan nanti oleh para pemilih, menentukan siapa pemimpinnya ke depan melalui image-image yang terbangun di masa kampanye ini. Kita akan lihat nanti, ya, seperti apa tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Aji, Kang Ujang, dan juga Gus Jazilul telah bergabung bersama kami dalam Bersatu Kawal Pemilu.